Apakah yang akan terjadi saat chef modern dari restoran bintang 3 Michelin terlempar ke 500 tahun yang lalu di masa dinasti Joseon? Inilah kisah Bon Appetit Your Majesty episode 1, Bibimbap Mentega Gochujang. Cerita bermula saat Yeon Ji-young sedang berada dalam kompetisi memasak selama sebulan di Paris. 5 menit terakhir, saat dia harus segera menyelesaikan makanannya untuk juri, kompornya rusak. Namun, dia dengan cepat memikirkan cara lain. Dia teringat pada teknik memasak pada masa Joseon. Akhirnya, dia menggunakan jerami yang dibakar untuk mematangkan steak rusa yang dia buat. Dan dengan idenya itu, dia berhasil membuat makanannya selesai tepat waktu. Bahkan dengan makanannya, dia berhasil memikat hati semua juri yang membuatnya memenangkan kompetisi itu dan berkesempatan untuk bekerja di restoran bintang 3 Michelin yaitu Happy Cure. Malam itu, Yeon Ji-young merayakan kemenangannya dengan meminum wine sambil menatap pialanya dan juga pemandangan malam kota Paris. Keesokan harinya, saat akan kembali ke Korea, Ji-young menelpon ayahnya. Dia dengan sangat bersemangat menceritakan kemenangannya. Dia bahkan membanggakan hadiah 100.000 euronya pada ayahnya. Ayahnya pun menyelamatinya. Lalu, ayahnya bertanya, apakah Ji-young akan pulang ke Korea hari ini? Setelah Ji-young menjawab iya, ayahnya mengatakan bahwa hari ini akan ada gerhana matahari total. Ayahnya juga berkata pada Ji-young agar membawakannya sebuah buku. Buku apa? Tanya Ji-young pada ayahnya. Ternyata ayahnya memintanya membawakan buku sejarah kerajaan Joseon. Setelah itu, Ji-young langsung berangkat ke bandara. Di pesawat, dia langsung mendapatkan jatah makannya, namun dia memasukkan roti dan butter ke dalam tasnya. Dia lalu menambahkan gochujang yang dia bawa ke dalam makanannya sambil berkata, "Untungnya aku membawa ini, orang Korea tidak dapat makan tanpa gochujang." Tak lama kemudian, kru pesawat mengatakan bahwa para penumpang sebentar lagi bisa melihat gerhana di jendela. Tapi kemudian, penumpang di sebelah Ji-young yang tak sabar ingin melihat gerhana malah menyenggolnya hingga kopi Ji-young tumpah dan mengotori baju dan juga tasnya. Saat Ji-young di toilet, ternyata bukan hanya bajunya yang ketumpahan kopi. Buku titipan dari ayahnya pun basah. Akhirnya dia mengelap buku itu dengan tisu. Dia tertegun membaca judul buku itu. "Mangun Rock," katanya. Lalu, dia penasaran dan membuka buku itu. Lalu pada saat itu, lampu di toilet mendadak nyala padam dan Ji-young terlempar ke arah cermin. Buku titipan ayahnya juga terlempar, lalu terbuka dan mengeluarkan cahaya. Di sebuah hutan, Raja Yihon sedang berburu rusa dengan pengawalnya. Saat akan memanah rusa, Raja Yeon teringat saat almarhum ayahnya memerintahkan pengasingan untuk ibunya. Rusa yang berhasil ditangkap lalu dibawa ke Saowon, kantor kehidangan kerajaan. Kepala Kasim lalu menyarankan Raja Yeon untuk kembali ke istana karena hari sudah gelap. Namun, Raja tidak menghiraukannya. Sementara itu di istana, semua sedang mengadakan ritual untuk gerhana matahari. Ibu Suri, yang merupakan nenek dari Raja Yihon, marah karena Raja malah berburu di saat seperti itu. Para pejabat kerajaan juga bergunjing di tengah ritual karena hal yang sama. Keesokan harinya, setelah bermalam di hutan, Raja mengadakan sayembara untuk para pengawalnya. Raja mengatakan siapa yang mendapatkan rusa terbanyak akan mendapat hadiah istimewa. Sementara itu, kepala pengawal kerajaan mengingatkan raja agar tidak melewatkan ritual gerhana. Karena menurut kepercayaan waktu itu, jika raja tidak mengikuti ritual, maka akan muncul Guinyo, yaitu hantu wanita yang berwujud manusia. Tak lama kemudian, saat Ji-young sadar dirinya sudah berada di dalam jebakan yang menggantung di sebuah pohon. Dia berteriak minta tolong, namun tidak ada yang menjawab. Lalu dia mengecek HP-nya juga, tidak ada sinyal di situ. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi, namun tetap tidak mengerti dengan keadaannya.
Tak lama kemudian, ada busur panah tepat melewati mukanya. Akhirnya, tali yang menggantung ke pohon itu putus dan dia pun terjatuh. Tak lama kemudian, Raja Yihon dan pengawalnya datang. Saat itulah pertama kalinya Raja Yihon dan Jiong bertemu. Namun, karena penampilan Jiong dari masa depan yang modern, Raja lalu mencurigainya. Raja mengejar dan akan memanah Jiong hingga dia lari sampai ke ujung jurang. Saat itu, Raja berpikir bahwa Jiong adalah Guinyo. Karena pakaian dan tas yang dibawa Jiong, Raja bahkan mengiranya dia adalah hantu pengemis. Raja kemudian memanah tas Jiong hingga jatuh ke jurang. Jiong yang marah lalu menyuruh Raja untuk turun dari kuda dan menantangnya dengan menunjukkan jurus-jurus karate. Setelah itu, Jiong sadar bahwa Raja kehabisan busur panah dan dia tertawa dan berkata akan melaporkan Raja ke polisi. Raja kemudian turun dan mengeluarkan pedang. Namun, Jiong menempelkan alat kejutnya ke pedang Raja, namun malah dia yang kaget karena tidak ada efek apa-apa pada Raja. Tak lama kemudian, seorang pemberontak melepaskan busur panahnya ke arah Raja sehingga tertancap di dada kirinya. Raja yang kesakitan lalu terjatuh ke sungai di bawah jurang beserta dengan Jiong. Di tempat lain, Im Song-jae dan ayahnya Im So-hong sedang dalam perjalanan ke rumah Gubernur Gyeonggi mencari wanita untuk Raja Yihon. Mereka menunggang kuda di pasar hingga membuat orang-orang menggerutu di belakangnya. Jiong sangat kaget saat mengetahui Raja terkena panah sungguhan. Dia meminta tolong namun tidak ada yang mendengarnya karena mereka sedang berada di bawah jurang. Kemudian, dia memutuskan untuk mengobati Raja Yihon. Namun, Raja malah mengeluarkan belati dan mengarahkannya kepada Jiong karena masih mencurigainya. Saat belati itu terjatuh, Jiong mengambilnya lalu menunjukkan keterampilannya menggunakan pisau. Di istana, Selir Mokju menanyakan keadaan Raja kepada dayang istananya. Selir Mokju mengingat saat 7 tahun yang lalu Pangeran Agung Jesan akan membebaskannya dari perbudakan, dengan syarat Mokju mau membantu saat Pangeran Agung Jesan melakukan pemberontakan. Sementara itu di hutan, Raja Ion dan Jiong sudah kelelahan dan kehausan. Raja meminta air dan menyuruh Jiong mencari kedai karena Raja ingin meminum minuman kayu manis. Jiong menertawakan kemauan Raja dan mengatakan bahwa dia juga haus. Lalu Raja mengatakan, meskipun seleraku bukan wanita sepertimu, tapi karena kau telah menyelamatkanku, saat kembali ke istana aku akan memberikanmu anugerah kerajaan. Lalu Jiong membenturkan kepalanya ke kepala Raja dan mengatakan semua hal itu tidak masuk akal. Mereka tiba di sebuah rumah, namun masih di dalam gempyo yang merupakan area perburuan Raja. Jiong memanggil-manggil namun tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Tiba-tiba, Jiong melihat ada pakaian wanita yang sedang dijemur. Karena pakaiannya basah, maka dia memutuskan untuk memakai pakaian itu. Kemudian, dari dalam rumah itu ada suara. Jiong mencoba memanggil-manggil lagi. Lalu muncullah So Gilgem, wanita yang kemudian akan menjadi asisten Jiong dari rumah itu. Jiong menanyakan di tahun berapa mereka sekarang. Lalu Gilgem memberitahu Jiong bahwa mereka sedang berada di tahun monyet biru. Jiong yang tak percaya menanyakan lagi di mana ada minimarket atau supermarket. Saat dia menyadari kebenaran bahwa dia ada di dinasti Joseon, dia syok sampai jatuh terduduk. Jiong yang lapar bertanya pada Gilgem, apakah ada yang bisa dimasak? Lalu, Gilgem memberikan beberapa bahan makanan pada Jiong. Ada pakis kering, kimchi loba, dan beberapa bahan makanan tradisional lainnya. Gilgem ternyata memiliki indera penciuman yang luar biasa hingga dia bisa menemukan bahan-bahan rempah makanan yang tidak bisa didapat orang lain. Saat itulah, Jiong ingat dengan gochujang dan butter yang dibawanya di kantong baju. Lalu dia mulai memasak semuanya. Gilgem takjub dengan keahlian memasak Jiong.
Dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang memasak dengan cara itu. Setelah semua matang, Gilgem membuat nurunggi, yaitu makanan sejenis kerak nasi. Jiong dan Gilgem kemudian membawakan makanan kepada raja, namun Raja Yihon menolaknya. Dia mengatakan bahwa mungkin makanan itu terlihat enak, tapi tetap saja itu hanya nasi barley biasa. Namun, saat Jiong mengaduk bibimbap yang dia buat, raja mulai menelan ludah, apalagi saat Jiong dan Gilgem mulai memakannya. Saat mengetahui raja menelan ludah, Jiong menawarkan kembali pada raja sesuap besar bibimbap buatannya. Namun raja menolak karena suapan itu terlalu besar. Saat Jiong menyedok lagi dengan ukuran kecil, raja memakannya. Saat itu juga dia langsung tersedak karena rasa pedas gochujang. Gilgem kemudian mencicipinya dan merasakan hal yang sama. Namun saat Jiong marah dan akan memakan semuanya sendiri, Gilgem mengatakan bahwa dia ingin memakannya lagi, karena meskipun makanan itu terasa pedas, namun sangat menggugah selera makan. Kemudian, Jiong menawarkan satu suapan lagi untuk raja. Tak disangka-sangka, raja mau memakannya. Bahkan, dia meneteskan air mata karena tiba-tiba mengingat momen saat dia kecil sedang disuapi mendiang ibunya. Setelah makanannya habis, Jiong meminta Gilgem untuk mengantarkannya ke sungai di bawah jurang tempat dia terjatuh untuk mencari tasnya yang hilang. Sesampainya di sungai, mereka terlebih dulu membersihkan badan dan mencuci rambut Jiong yang kotor. Saat itulah, Jiong bertanya kepada Gilgem kenapa dia hidup bersembunyi. Gilgem menjawab bahwa dia hidup bersembunyi untuk menghindari Chehong, di mana hal itu adalah saat wanita-wanita muda dibawa paksa ke istana untuk menjadi wanita raja. Sementara itu di rumah Gilgem, para pengawal telah menemukan Raja Yihon. Sang raja lalu mengatakan bahwa di sekitar situ ada pengkhianat. Maka kemudian para pengawal membakar rumah Gilgem dan rombongan raja meninggalkan tempat tersebut.